Cerita ini diangkat dari kisah nyata seorang ibu yang berjuang demi ketiga anaknya. Nama dan beberapa bagian dalam cerita telah disamarkan untuk menjaga privasi. Semoga kita bisa mengambil pelajaran dari kisah ini. Sebut saja namanya Lela, seorang perempuan, ibu dari tiga anak yang setiap hari bekerja di sebuah toko kecil. Gajinya hanya 3 juta rupiah per bulan dan harus dibagi untuk banyak kebutuhan. 1,2 juta rupiah untuk membayar kontrakan, 300.000 untuk biaya transportasi, 500.000 untuk cicilan sepeda listrik milik suaminya. Meski sepeda itu sudah rusak dan dikembalikan ke toko, cicilannya tetap harus dibayar. 500.000 untuk membeli beras, lauk, dan bumbu dapur. 200.000 untuk melunasi utang suami. Dan sisanya hanya 300.000 rupiah untuk jajan anak-anak. Tidak ada sisa untuk dirinya sendiri, namun ia tetap bertahan demi anak-anaknya. Sang suami kini lebih sering bermalas-malasan di rumah, tidak lagi mencari kerja, dan tidak punya keinginan untuk membantu. Setiap pagi ia hanya memberikan uang 10.000 rupiah untuk makan satu keluarga. Ketika Lela berkata bahwa uang itu tidak cukup, suaminya hanya menjawab, "Harusnya kamu bersyukur, masih dikasih nafkah sama suami." Kalimat itu terus terngiang, bukan karena benar, tapi karena menyakitkan. Suatu hari toko tempat Lela bekerja tutup sementara. Sudah 1 bulan berlalu dan belum ada kepastian kapan akan buka kembali. Itu berarti tidak ada penghasilan. Namun hidup tetap berjalan. Anak-anak tetap butuh makan. Uang 10.000 per hari harus cukup untuk 4 orang. Lela mulai mengurangi porsi makannya sendiri, bahkan sering pura-pura kenyang agar anak-anak tidak merasa bersalah. Tapi anak-anak tahu, mereka bisa melihat ibunya semakin kurus dan semakin lelah. Malam-malam dilewati dengan air mata yang ditahan. Kadang terlintas di benaknya, mungkin lebih baik jika semua ini berakhir. Namun pikiran itu langsung buyar ketika terdengar suara anak bungsunya dari luar kamar mandi. "Bu, aku lapar." Seketika kesadaran kembali. Bukan saatnya menyerah. Karena jika ia pergi, siapa yang akan menjaga mereka? Lela tidak cocok dengan alat kontrasepsi apapun. Ia tidak punya keluarga tempat bersandar. Dan satu-satunya orang dewasa di rumah justru menjadi beban, bukan teman sejalan. Namun meski sendiri, ia masih berdiri. Bukan karena kuat, tapi karena tidak ada pilihan lain. Karena dalam keheningan, ia tahu anak-anaknya masih membutuhkan ibu mereka. Pesan moral. Di luar sana banyak ibu seperti Lela. Mereka jarang mengeluh, tapi diam-diam menanggung beban yang luar biasa. Mereka mungkin tidak meminta apa-apa, tapi mereka butuh dipahami. Kisah ini bukan untuk menghakimi, melainkan untuk membuka mata. Bahwa seorang ibu bukan hanya bekerja di dapur atau mengurus rumah, tapi ia juga memikul dunia di pundaknya. Hargailah istri, hargailah ibu. Jangan tunggu sampai mereka benar-benar lelah, baru kita peduli. Terima kasih telah menyimak kisah ini sampai akhir. Mohon maaf jika terdapat kekurangan dalam gambar, video, atau narasi. Semoga kisah ini bisa menjadi pengingat untuk kita semua, agar lebih bersyukur dan lebih peduli terhadap orang-orang di sekitar kita. Sampai jumpa di cerita selanjutnya.